Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul kajian kita pada hari ini tentang jangan mengolok-olok Allah. Karena yang sedang terjadi sekarang adalah bulan Oktober, 26 Oktober 2024. Anak Batak atau Simamora, siapa namanya itu? Yohanes Simamora itu mengolok-olokkan Allah. Katanya kalau keluar dari dalam gua itu pulangnya bisa menjadi tukang santet, pulang dari gua itu bisa jadi perampok, dan ada pula yang bisa jadi nabi katanya. Nah, ini dia sengaja mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah berkhalwat di gua Hira. Nah, firman Allah di dalam Al-Quranul Karim surat 2 atau surat Al-Baqarah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan memperolok-olok mereka yang memperolok-olok Allah. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah, kedurhakaan mereka itu, mereka akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah memperolok-olok. Allahu yastahzi'u bihim. Allah lebih hebat lagi memperolok-olok mereka. Masya Allah. Surat 2, surat Al-Baqarah ayat 215. Ternyata Simamora itu sekarang berada di dalam penjara, ditahan oleh kepolisian di Medan. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam hal agama kita tidak bisa berolok-olok. Kita harus serius dan janganlah membuat tipu daya, bahwa Allah membalas tipu daya mereka jauh lebih hebat dari tipu daya yang mereka adakan. Masya Allah. Nah, ini ada kajian saya temukan yang sangat mengejutkan. Katanya Nabi Adam difitnah menyalurkan dosa. Ya Allah, ada lagi yang memfitnah Nabi Adam. Allah yang diperolok-olokkan, Nabi Adam yang diperolok-olokkan. Apa katanya? Ada orang yang memfitnah, menyatakan Nabi Adam menyalurkan dosa kepada anak cucu keturunannya, sehingga anak cucu keturunannya itu berdosa. Karena banyaknya dosa, jatuhnya Adam dalam dosa, maka dia harus ditebus dengan nyawa dan darah. Masya Allah. Lalu dikatakannya salah akibat berdosa itu adalah maut, mati. Jadi kalau tidak berdosa tidak mati. Masya Allah. Inilah penebusan dosa katanya. Masya Allah. Hitung aja semua berapa? Tahu. Hitung aja berapa perlu ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Adam tidaklah menyalurkan dosa kepada anak cucunya. Kenapa? Karena Nabi Adam sudah minta ampun kepada Allah. Dengan permohonan ampunnya menyatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, Rabbana zalamna anfusana. Ini doa Nabi Adam dan Hawa. Nah, itu kami berdua, Adam dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri dengan memakan buah khuldi itu. Rabbana zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri sendiri. Wa illam taghfir lana,
seandainya engkau tidak mengampunkan dosaku. Wa tarhamna, tidak pula memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami menjadi orang yang rugi. Masya Allah, jika kami tidak engkau ampunkan ya Allah, kami akan menjadi orang yang rugi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, Bapak Ibu Ustaz, saudara-saudara sekalian, dalam hal kehidupan ini banyak sekali kita temukan hal-hal yang dilanggar oleh manusia, padahal pada dasarnya setelah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu melanggar, kamu sendiri akan menerima akibatnya. Masya Allah. Nah, kalau kita singkapkan wawasan sedikit, membaca kitab-kitab agama-agama besar dunia, umpamanya dalam kitab Bible, kitab Kejadian pasal 3 ayat 16, susah payah melahirkan, maka terkutuklah tanah yang menumbuhkan pohon itu. Jadi dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 16, tanah itu menjadi terkutuk katanya karena menumbuhkan pohon khuldi. Buah khuldi itu dimakan oleh Adam. Masya Allah, inilah yang perlu diluruskan oleh Al-Quran. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 16 ini, susah payah melahirkan. Nah, gara-gara pohon itulah, nah Siti Hawa susah payah melahirkan, maka terkutuklah tanah yang menumbuhkan pohon khuldi itu. Masya Allah, karena pohon khuldi itu menumbuhkan buah itu dimakan oleh Adam dan Hawa, sehingga Siti Hawa harus melahirkan dalam keadaan susah payah. Maka dikutuklah tanah itu, terkutuklah tanah yang menumbuhkan pohon itu. Nah, ini dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 16. Lalu yang kedua adalah kitab Kejadian pasal 3 ayat 14. Ular itu terkutuk sehingga dia harus makan debu dan tanah. Debu dan tanah itulah sebagai makanannya. Nah, kemudian dalam kitab Markus pasal 2 ayat 5 dikatakan Nabi Isa atau Yesus itu bisa menentukan iman mereka dan dosa mereka diampuni. Nah, begitu pula dosa mereka diampuni. Nabi Isa bisa mengampunkan dosa orang. Sebetulnya Nabi Isa menginformasikan bahwa orang itu berdosa, telah bertaubat, dia diampuni oleh Allah. Bukan aku yang mengampunkan dosa, kata Nabi Isa, tidak, tapi dosamu diampuni oleh Allah. Cuma kata-kata Allah itu tidak disebutkannya, tapi diampuni, itu kita sudah tahu. Terakhir, kitab Yesaya tidak usahlah beli pasal 66 ayat 6. Roti selai, mak dah beli bawa donat. Ini dosa Elosa. Oh, jadi tak usah beli cocok lagi. Cocok tetap 2. Tapi roti selai tidak usah, mak dah bawa donat. Kitab Yesaya pasal 66 ayat 6. Waalaikumsalam. Batu bisa mengampuni dosa. Masya Allah. Apakah sama dengan batu Hajar Aswad? Tanda-tanda dosa orang diampunkan. Nah, kita sambung pada termen atau episode yang akan datang. Nah, kita mau berangkat lagi. Kita pasang ikat pinggang. Demikianlah dulu. Akhirnya kita tutup dengan doa khatam Quran. Allahumma rahamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.